Percaya Tuhan adalah sumber kehidupan dan sumber daripada kesehatan. Terima kasih ya kepada host ya Peggy Wawor dan juga Loran Napitupulu ya. Kemudian dua pembukaan daripada Ibu Peggy dan dua tutup dari Deborah Simanjuntak. Luar biasa ini dari California ya. Jadi jam 4 pagi di sana. Ya, luar biasa. Ya. Kemudian terima kasih Nofri Langitan yang ikut membuat bahan untuk promosi dan telah dibahasnya dipromosikan oleh saudara Loran Napitupulu ya dan Peggy Iskandar dan juga yang lain. Oke, kita percaya bahwa terang itu harus tetap bersinar ya dan kita ikut ambil bahagian di dalam menerangi akan dunia ini ya. Saya lihat sekarang masih ada 64 orang ya dan ya kita harapkan bahwa lebih banyak yang bisa dapatkan berkat daripada pelajaran ini. Baik, saya akan coba share screen. Sebagaimana diketahui bahwa ini adalah bagian yang keempat daripada the light is still shining ya. Terang itu masih dapat tetap bersinar. Tanpa terang kita itu gelap seperti ini. Oke, tetapi kita senang oleh sebab terang menerangi akan dunia ini melalui tulisan-tulisan Ellen G. White dan semuanya itu masih relevan ya untuk kita yang hidup sekarang ini. Jadi apa yang kita pelajari? Ya, mengapa kita percaya pada Ellen G. White? Kita sudah pernah bahas kritik kepada Ellen G. White. Kita akan bahas pengaruh Ellen G. White kepada gereja masyarakat tertuju dan hidup kita. Kita sudah banyak bahas alasan mengapa tulisan Ellen G. White masih relevan dan kegenapan daripada tulisannya beberapa pun yang kita akan bahas. Ya. Dan mengapa kita percaya? Kita sudah bahas gereja di akhir zaman memiliki karunia roh nubuat, ya, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Dan pada sini depan kita ke dalam sesuai dengan yang diminta oleh pendeta Joseph Seringoringo tentang mengapa tulisan mahasiswa disebut roh nubuat, bagaimana yang lain itu tidak bisa masuk, atau bagaimana apa maksudnya roh nubuat itu. Itu yang ditanyakan oleh pendeta Joseph Seringoringo, kita akan bahas pada hari Senin depan. Ajarannya sesuai dengan Alkitab, kita sudah lihat buah kehidupannya luar biasa sekali apa yang dibuat oleh Ellen G. White dalam rumah tangga, di gereja, ataupun juga di masyarakat, di mana saja ia berada. Ia selalu menjadi berkat. Prediksinya yang tepat, kita lihat banyak sekali contoh-contoh, kita akan singgung lagi yang lain. Pencapaiannya yang luar biasa, ya, yaitu dikatakan bahwa Mrs. White adalah wanita yang tulisannya, ada satu-satunya wanita yang tulisannya terbanyak dicetak dalam berbagai macam bahasa. Jadi luar biasa. Tidak ada wanita yang lain ya yang tulisannya dicetak dalam begitu banyak bahasa seperti tulisan daripada Ellen G. White. Apalagi buku Step to Christ. Kemudian physical phenomena, kita sudah lihat apa yang terjadi dengan tubuh seseorang pada saat seorang itu mendapatkan khayal. Kemudian kehidupan yang bertumbuh, kalau kita membacakan firman ataupun melalui tulisan roh nubuat, maka kita punya iman akan selalu bertumbuh. Nah sekarang, kita akan membahas 10 alasan mengapa tulisan dari Ellen G. White itu tetap berlaku sekarang ini. Jadi 10 alasan ini kita akan coba pelajari, dan saya bahan ini nanti akan dimasukkan di Anda punya WhatsApp group ataupun di Telegram. Anda bisa gunakan, dan saya senang kalau bahan-bahan ini selalu dikabarkan di jemaat. Kenapa tulisan Ellen G. White itu masih tetap berlaku sekarang ini? Baik, yang pertama, ya, pandangan umat Advent mengenai Ellen G. White. Ya, ada sebetulnya 4 kelompok yang saya ingin sampaikan. Pertama, ya, menolak total. Ya, misalnya ada orang-orang di Jerman atau Eropa yang menolak total. Ya, ini Ibu Kori dari Belanda tahu bahwa di Belanda juga ada yang menolak total. Ya, pernah ada waktu di mana kalau pelajaran sekolah sahabat, maka ada tulisan Mrs. White, tulisan Mrs. White itu tidak diikut dicetak, dimasukkan teologian yang lain.
Itu terjadi di Jerman, di Belanda, tapi Belanda sekarang sudah menggunakan pelajaran sekolah Sabat yang sama. Baik, kemudian tukang baca ini, Ibu Peggy tolong baca. Akan ada kebencian yang dinyalakan untuk menentang kesaksian yang datang dari setan. Pekerjaan setan adalah untuk menggoyahkan iman dalam gereja-gereja di antara mereka. Untuk maksud ini, setan tidak mau penipuannya itu jelas terlihat yang akan menyebabkan jiwa-jiwa terlepas dari belenggunya bila amaran dan templakan dan bimbingan roh Tuhan didengar. Oke. Jadi akan ada kebencian ya tentang kesaksian dan itu terjadi dari masa lalu sampai sekarang ini ya. Jadi yang betul-betul menolak ya. Dan apa yang terjadi di tempat-tempat yang menolak tulisan Roh Nubuat ya, kita sendiri melihat bahwa pekerjaan Tuhan itu boleh dikatakan kurang maju ya. Kurang maju ya oleh sebab tulisan Mrs. White justru memberikan banyak inspirasi untuk kemajuan. Nah sekarang, pandangan umat Advent tentang Ellen G. White yang kedua adalah sering mereka menggunakan ya sebagai renungan. Jadi membaca Step to Christ, oh bagus sekali ya. The Desire of Ages, ya bagus sekali ya. Jadi mereka menggunakan akan tulisan Mrs. White itu sebagai renungan. Ya. Kemudian yang kelompok ketiga adalah kadang-kadang mereka gunakan tapi salah kutip atau salah menggunakannya. Ya. Jadi hanya untuk membela suatu pendapat. Mereka sering percaya, artinya mereka percaya kadang-kadang kita lihat seperti begitu fanatik sekali. Ya dengan ide-ide itu, tetapi salah kutip, ya. Nah, ini kita lihat apa yang dikatakan oleh Roh Nubuat. Mereka mengambil satu atau dua kutipan, kemudian meninggalkan agama mereka, ya, secara keseluruhan, ya. Itu yang sering terjadi. Kemudian yang keempat adalah menerima tulisannya, ya, sebagai pekabaran di akhir zaman. Tuhan telah memberikan suatu terang kepada kita, dan kalau kita terima terang itu, maka kita hidup berjalan di dalam terang. Dan ini memberikan suatu pengaruh yang sangat penting sekali dan positif ya dalam kehidupan kerohanian kita. Nah sekarang, 10 alasan mengapa tulisan daripada Ellen G. White tetap berlaku sekarang ini, ya, yang kemudian kita dapatkan ialah bahwa tulisannya itu adalah meninggikan akan Yesus Kristus. Ya, banyak orang ya meninggikan diri sendiri ya. Saya tidak tahu kalau masih ada yang ikut dari Davidian ya di sini ya. Kalau membaca tulisan-tulisan daripada Davidian itu adanya Victor Hotep banyak menonjolkan akan diri ya, tetapi misi selalu menonjolkan akan Yesus Kristus. Kemudian oke, ini Loran tolong boleh baca, Saudara Loran Habib dulu. Ya, Loran tidak ada, saya baca lagi. Oke. Di dalam surat-surat yang kutulis ini, di dalam kesaksian yang saya berikan, saya menghadapkan kepadamu apa yang Tuhan telah berikan kepadaku. Saya tidak menulis satu artikel pun untuk menyatakan pandanganku sendiri. Semuanya yang Tuhan telah menyatakan kepadaku di dalam hayal, sinar cahaya yang berharga yang bersinar dari tahtanya. Ini adalah benar untuk artikel dalam majalah dan banyak buku-buku saya. Iya. Jadi yang diberikan oleh Tuhan, ya, jadi dia selalu menggambarkan tentang untuk kemuliaan bagi nama Tuhan dan dia tidak pernah coba memberikan kredit kepada dirinya sendiri, ya. Jadi dalam buku-buku selalu menonjolkan akan Tuhan, ya. Kemudian di samping itu kita dapatkan bahwa adanya suatu tema The Great Controversy, ya. Jadi tema daripada The Great Controversy, ya, itu pergolakan segala zaman ya. Kita lihat dari awal misalnya dari surga sampai ke surga, dari Eden ke Eden. Ini adalah satu hal yang sangat penting sekali. Oke, jadi pergolakan ini adalah sesuatu hal yang terjadi. Nah, sekarang ya, kita harus mengetahui bahwa ada juga orang yang tulis buku dengan judul The Great Controversy. Ya. Tetapi judulnya adalah apa?
The great controversy between God and man, its origin, progress, and end. Ya. Nah, ini ditulis ya pada waktu itu, sedangkan Mrs. White kemudian yang ditulis oleh Ellen G. White adalah The Great Controversy Between Christ and His Angels and Satan and His Angels. Ya, jadi itu terbit ya hampir waktunya bersamaan. Oke, kita coba lihat ini The Great Controversy God and Man ya dari Hastings ya. Jadi H.L. Hastings menulis ya The Great Controversy Between God and Man ya. Dan apakah yang ditulis oleh Ellen G. White ya The Great Controversy Between Christ and His Angels, Satan and His Angels. Oke. Jadi itu yang telah terjadi. Nah, sekarang ya satu hal yang sangat menarik apa yang ditulis dari buku Hastings ini ya The Great Controversy. Dikatakan the personal efforts of the Messiah fail to adjust the controversy between God and the arrogant sons of man. Jadi usaha daripada Mesias itu gagal ya untuk menyesuaikan dengan pertentangan antara Tuhan dengan anak-anak manusia yang penuh dengan kesombongan. Jadi yang disebutkan dalam buku ini adalah tentang kegagalan daripada Tuhan. Oke. Nah, lain dengan The Great Controversy ya yang dibuat di dalam buku ini ya, dikatakan Satan did not done exalt as he had done ya. Jadi setan tidak bisa meninggikan diri seperti apa yang dia buat. Dikatakan he had hope that he could break up the plan of salvation but it was laid too deep. Jadi dia mengharapkan bahwa dia dapat mematahkan itu rencana keselamatan, tetapi itu telah diletakkan dengan sangat dalam. And now by Jesus' death, jadi melalui kematian Yesus, ya, he knew that he must finally die. Dia tahu bahwa dia akan mati, ya. Kemudian kerajaannya akan diberikan ya kepada Yesus Kristus. Oke. Jadi melalui kematiannya sebetulnya Yesus justru menang, ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat berbagai macam pertentangan, ya. Apa yang terjadi dengan berbagai macam masalah dunia, termasuk misalnya kebakaran-kebakaran. Kemudian kita tahu bahwa setan itu sangat berusaha, namun kita percaya bahwa Tuhan masih memberikan suatu kesempatan supaya kita mempunyai satu kehidupan yang baru. Dan itulah yang Tuhan harapkan daripada kita masing-masing. Kemudian, alasan ketiga, mengapa tulisan Ellen G. White itu tetap berlaku sekarang ini, yaitu adalah berkat kerohanian. Bagi mereka yang membaca akan mendapatkan berkat. Kita coba lihat ya dalam hasil survei yang dibuat di Departemen Pertumbuhan Gereja dari North American Division. Apa yang terjadi ya dalam hubungan dengan Yesus Kristus. Mereka yang baca tulisan Mrs. White katakan 85% ya mereka itu makin kuat dalam hubungannya. Kalau dia tidak baca hanya 59%. Ya. Merasa jaminan bahwa ia mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan itu 82%. Sedangkan yang tidak baca itu hanya 59%. Kemudian menyebabkan seorang itu mempunyai renungan, suka kepada renungan pagi setiap hari itu 82%. Sedangkan kalau misalnya tidak membaca itu hanya 47%. Kemudian memberikan dukungan kepada keuangan untuk pekerjaan penarikan jiwa itu 76%, padahal kalau tidak baca itu hanya 46%. Kemudian terlibat di dalam kegiatan bersaksi itu 73%, sedangkan kalau tidak baca tulisan Mrs. White itu hanya 49%. Mempunyai kebaktian kerohanian 70%, ya, sedangkan ya artinya kebaktian di rumah tangga maksudnya. Sedangkan yang di luar itu yang tidak membaca itu hanya 42%. Kemudian memberikan pelajaran Alkitab kepada non-Advent itu 45%. Kemudian kalau mereka yang tidak baca tulisan Mrs. White itu hanya 26%.
Baik. Kemudian ini terjadi apa yang terjadi tahun yang lalu. Kemudian sering ikut terlibat di dalam Bible study secara regular itu 40%, sedangkan kalau tidak bahasa itu 20%. Jadi apa yang dimaksudkan di sini ialah bahwa ternyata membaca tulisan Mrs. White membuat kerohanian seseorang itu lebih baik, dia lebih giat ya dalam berbagai macam kegiatan-kegiatannya ya. Kemudian kita coba lihat keuntungan kesehatan. Kita sudah sempat singgung pada minggu yang lalu, ya, tetapi saya akan coba baca lagi. Gimana, Saudara Loran sudah ada? Oh, rupanya ada kesibukan yang lain. Oke, Ibu Peggy. Ya. Saya makan sedikit garam sebagaimana biasanya, sebab dari terang yang Tuhan berikan kepadaku dalam artikel ini. Sebagai gantinya merusak, garam sangat penting untuk darah. Mengapa dan bagaimana itu terjadi, saya tidak tahu, tetapi saya berikan kepadamu apa yang diberikan kepadaku. Oke, ini satu hal yang menarik. Sebab ada yang katakan tidak boleh makan garam sama sekali. Ya, tetapi ya justru kita punya tubuh perlu garam. Ya, orang itu bisa kekurangan garam itu bisa ada teman yang artinya electrolyte imbalance ya, tidak ada keseimbangan dalam tubuhnya dan menyebabkan dia kematian yang cepat. Ya, jadi itu satu hal yang sangat penting sekali bahwa garam itu kita butuhkan, tetapi jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak garam menyebabkan ya tekanan darah tinggi dan sebagainya. Ya, jadi kembali itu satu hal yang sangat penting. Oke, pelajaran dimulai sebetulnya dari satu artikel yang dibuat yang tertulis dalam Time Magazine 28 Oktober 1966 dengan judul Adventist Advantage. Ya. Dan sesudah itu lebih dari 200 studi yang telah dibuat untuk orang-orang Advent. Ya. Dan misalnya itu yang tadi itu berdasarkan First California Adventist Mortality ini studies ya, ternyata yang dapatkan kanker itu hanya 20% dibandingkan dengan populasi yang lain ya. Kanker untuk mulut atau tenggorokan, kerongkongan itu hanya 5% saja. Bronchitis itu atau emfisema itu 32%. Bladder cancer ya itu hanya 28%. Esophageal cancer itu hanya 34%. Jadi prinsipnya ialah bahwa kemungkinan dapatkan kanker misalnya kanker liver atau sirosis itu hanya 13%. Ya, sebab kita tidak minum minuman keras misalnya. Tetapi ya ada juga orang Advent yang mungkin minum minuman keras, makanya ada dapatkan kita sirosis yang kena sirosis ya. Jadi kita lihat bahwa persentase untuk penyakit itu lebih kurang dibandingkan dengan yang lain. Kita ambil lagi Adventist Longevity Studies yang lain, dan ini adalah satu studi ya yang coba dibandingkan ya antara mereka yang Advent ya kemudian Adventist laki-laki, kemudian yang perempuan dan juga yang vegetarian. Apa yang terjadi? Ya, kalau seandainya seorang Advent, ya, maka dia itu rata-rata hidupnya itu bisa lebih tinggi, ya 8,9 tahun. Ya. Rata-rata ya orang hidup laki-laki itu 73 tahun, tetapi bisa 8,9 tahun. Ya, ya. Kalau seandainya dia itu adalah seorang Advent. Tetapi kalau untuk perempuan itu bisa 7,5 tahun ya. Itu eh, bukan, artinya 7,5 tahun lebih tinggi sebab dia sekarang umurnya bisa 86,3 tahun ya. Tetapi kalau misalnya untuk seorang yang vegetarian, maka dia akan mempunyai yang artinya kehidupan yang lebih lama lagi ya. Ya, jadi tingkatannya itu lebih lama untuk 12,6 tahun ya.
Jadi dengan demikian ada 3,7 tahun ekstra. Oke, 3,7 tahun ekstra bagi orang yang vegetarian. Kalau Anda laki-laki dan hidupnya sebagai orang Advent, ya 8,9 tahun lebih lama. Tapi kalau mau lebih panjang lagi, ya harus Advent yang vegetarian. Oke, jadi ini satu hal yang bagus ya. Kadang-kadang satu hari saja kan berharga sekali untuk hidup. Ya, jadi apalagi ya kalau misalnya dapatkan 3,7 tahun, ya itu sangat hal yang sangat bagus sekali. Kemudian kita coba lihat penelitian di Denmark untuk 35 tahun diadakan tentang kanker, ya. Maka orang Advent itu, ya, yang akan dapatkan kemungkinan kanker itu, ya, hanya 10% ya kemungkinannya ya untuk dapatkan kanker. Oke. Sedangkan untuk mereka yang di Denmark umumnya mereka itu adalah 25% kemungkinan kanker. Jadi untuk orang Advent ya itu kemungkinannya lebih kecil ya. Tapi kalau dia vegetarian akan lebih kecil lagi kemungkinannya. Nah, penelitian di Belanda 83. Oh, ini ada orang dari Belanda di sini, Corey, oke. Dikatakan bahwa oh, sorry. Hmm. Jadi penelitian dari Belanda menunjukkan bahwa juga untuk laki-lakinya itu 8,9 tahun lebih lama, sedangkan untuk wanitanya itu 3,7 tahun lebih lama hidup kalau dia itu adalah seorang Advent. Oke. Kemudian di Polandia, ya mereka bisa hidup 9,5 tahun lebih lama, sedangkan wanita bisa 4,5 tahun lebih lama. Ya, oke. Kemudian saya sudah singgung dari National Geographic untuk manula ada 3 kelompok yang betul-betul umurnya panjang ya, yaitu Okinawa di Jepang atau Sardinia di Italia dan anggota gereja Advent di Loma Linda, California. Ya, jadi mereka itu termasuk dalam kelompok yang di atas yang bisa hidup di atas 100 tahun. Ya, makanya Anda pernah lihat ini orang, ya, Dr. Ellsworth Wareham. Sampai umur ini 91, tapi sebetulnya sampai 95 tahun dia masih ikut operasi, ya, sebagai dokter, ya, bisa ikut bedah. Kemudian ini Frank Shearer dalam umur 100 tahun dia masih main water ski luar biasa sekali. Yang saya pernah ketemu adalah uh, Yeti Jetten ya, walaupun dia meninggal umur 105 tapi waktu umur 101 dia masih dapatkan SIM-nya diperpanjang, perpanjangan daripada SIM ya. Kami sama-sama waktu itu kami menyaksikan peletakan batu pertama daripada Century Building di Loma Linda. Dia ikut ambil bagian oleh sebab dia adalah penyumbang ya, salah satu penyumbang yang terbesar untuk bangunan itu. Baik, jadi itu hal yang luar biasa. Kemudian Lydia Newton ya 112 tahun. Nah, termasuk 20 orang tertua di dunia. Nah, dikatakan pada saat dia meninggal, Lydia Newton dia meninggal dengan sangat anggun ya. Maksudnya meninggal dengan anggun itu bagaimana? Dia pergi ke kamarnya dan dia bilang saya lemas ya. Kemudian dia tidur dan dia tidur untuk seterusnya, artinya beristirahat sampai Yesus datang. Jadi itulah yang telah terjadi. Nah, jadi tanpa penderitaan, tanpa penyakit yang berkepanjangan. Nah, siapa yang umurnya paling panjang di dunia ini? Francisca Suseno ya. 100 sekarang sudah 122 tahun, oke. Dan dia adalah sebagai anggota Advent di Filipina. Oke. Nah, jadi dia masih suka untuk main harmonika, luar biasa sekali ya. Nah, jadi ini hal yang kita dapatkan ya tulisan-tulisan daripada Mrs. White yang menunjukkan ya bahwa tidak ketinggalan zaman. Misalnya penelitian menunjukkan bahwa 1 cangkir kopi setiap hari menyebabkan bertambahnya 33% risiko untuk mendapatkan penyakit jantung yang fatal ya. Dan Ellen G. White juga mengatakan beberapa perkara yang penting, misalnya makanan yang dipilih untuk manusia oleh pencipta, ya,
itu adalah apa? Ya, sebagian kacang-kacangan tidak sebaik lainnya. Almond adalah lebih baik daripada yang lain. Jadi mahasiswa sudah katakan tentang almond adalah yang lebih baik daripada yang lain. Ya, kemudian juga dia mengatakan, ya, terlalu banyak makan kacang membahayakan, tetapi semua bisa makan buah-buahan sebanyak-banyaknya. Jadi kita bisa makan buah-buahan sebanyak-banyaknya. Kemudian apa yang terjadi ya dengan penelitian sekarang, Adventist tadi kata, mereka yang makan kacang almond 4 atau 5 kali seminggu mendapat setengah pengurangan risiko serangan jantung yang fatal daripada mereka yang jarang makan. Ya. Tapi dengan sendirinya jumlahnya pun jangan terlampau banyak. Oke. Nah sekarang kita coba lihat ini Saudara Loran masih belum ada tugas yang lain? Nggak ada, pendeta. Oke, boleh tolong baca Peggy. Inilah yang boleh kamu makan dari segala yang hidup di dalam air. Segala yang bersirip dan bersisik di dalam air, di dalam lautan, dan di dalam sungai. Itulah semuanya yang boleh kamu makan. Imamat 11 ayat 9. Jadi apa yang dikatakan bahwa harus yang bersisik dan yang bersirip, ya, dikatakan di dalam ayat yang berikut, ya. Peggy? Ya. Tetapi segala yang tidak bersirip atau bersisik di dalam lautan dan di dalam sungai, dari segala yang berkeriapan di dalam air dan dari segala makhluk hidup yang ada di dalam air, semuanya itu kejijikan bagimu. Imamat 11 ayat 9 dan 10. Oke, jadi jelas bahwa makanan artinya ikan-ikanan itu yang bisa dimakan adalah yang bersisik dengan yang bersirip, ya. Nah, sekarang bagaimana hasil penelitian? Sewaktu Perang Dunia Kedua, ada para penerbang Amerika, penerbang Marine, naval terjatuh, ya, ditembak. Ya. Tetapi mereka bertahan, ya, jadi mereka bisa menyelamatkan diri dengan parachute, ya, dan bertahan dengan memakan makanan laut, namun menjadi sakit-sakitan. Jadi akhirnya pemerintah Amerika telah mempekerjakan Dr. Bruce Halstead, ya, untuk melihat kira-kira ikan-ikan apa yang bagus untuk dimakan, ya. Jadi Bruce Halstead, seorang marine biologist, menerima gaji yang baik, diberikan sebuah kapal dengan stafnya, membuat suatu manual dari penelitiannya mengenai ikan-ikan. Dan manual itu tersebut dipakai untuk para penerbang Amerika. Kemudian apa yang terjadi, ya, gambar-gambar di manual menunjukkan jenis ikan yang dapat dimakan dan yang tidak bisa dimakan. Kemudian, ya, apa yang dia katakan? Boleh tolong bacakan ini, Ibu Peggy. Jika manual ini hilang, ingatlah satu hal. Jika memiliki sirip dan sisik, dapat kamu makan. Jika tidak memiliki sirip dan sisik seperti kepiting, udang karang, udang, tiram, kerang, janganlah kamu makan karena mereka memiliki kadar racun yang tinggi. Jadi ternyata dikatakan sebagai berikut, ya. Dikatakan sedemikian rupa, ya, supaya jelas sekali bahwa makanan atau ikan yang bisa dimakan adalah yang bersirip dan yang bersisik, sebab kalau tidak dia akan keracunan. Nah, itu yang telah terjadi, ya. Jadi pernyataan dari marine biologist abad 20 ini menggaungkan akan firman Allah yang banyak ditekankan oleh Ellen G. White di dalam buku Counsel on Diet and Food. Oke. Terus ada juga penulisan dari sebuah majalah preventif, ya. Boleh tolong baca? Kerang-kerangan adalah kotor dan berbahaya. Majalah Preventif. Mengapa kerang-kerangan membawa begitu banyak penyakit dan racun? Tidak ada makanan hewani yang dihidangkan pada menu dari tempat makan idaman yang dapat dihidangkan bersama dengan kotorannya. Namun inilah yang terjadi dengan hidangan makanan laut atau seafood, lengkap dengan saluran ususnya. Oke. Jadi lengkap dengan saluran ususnya, jadi termasuk dengan kotorannya. Itulah yang sering orang makan. Jadi orang-orang yang makan makanan laut itu makan dengan kotorannya, dan apa yang terjadi itulah yang menyebabkan berbagai macam alergi ataupun sakit dan sebagainya. Jadi itulah sebabnya kita harus ingat
apa yang ditulis dalam Yohanes 10 ayat 10. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Itulah yang Alkitab katakan, ya, bahwa Tuhan Yesus datang untuk memberikan kepada kita kehidupan yang berkelimpahan. Oke, nah sekarang kita dapatkan lagi alasan yang berikut, ya, mengapa tulisan misi surat itu tetap berlaku sekarang. Sebab dia meninggikan akan Alkitab. Nah, boleh tolong baca ini tulisan Ellen G. White. Saya anjurkan kepadamu, saudara pembaca, firman Allah sebagai penguasa dari iman dan praktek hidupmu. Oke. Jadi kadang-kadang ada orang yang menggunakan tulisan Roh Nubuat di atas daripada tulisan Alkitab. Yang disebutkan oleh Ellen G. White ialah justru kita harus menggunakan Alkitab di atas segala sesuatu. Jadi sebagai Alkitab. Ya. Kemudian ini tulisan daripada William Spicer. Saya teringat kata-kata terakhir dari hamba yang setia ini yang pernah disampaikan dalam pertemuan umum dari pergerakan ini. Itu adalah kapan? Waktu General Conference, ya, yang dia hadiri. Dan apa yang dia katakan? Saudara-saudari, aku anjurkan kepadamu buku ini. Ya. Itulah yang diberikan pada tahun 1909, General Conference yang terakhir yang dihadiri oleh ya. Dia katakan, aku anjurkan kepadamu buku ini. Adalah apa? Alkitab. Ya. Jadi jangan sampai kita justru meninggalkan akan Alkitab. Alright, jadi buku ini harus ditinggikan. Kemudian lebih lanjut dikatakan sedikit perhatian diberikan kepada Alkitab dan Tuhan telah memberikan terang yang kecil, gitu, Roh Nubuat, untuk membawa manusia kepada terang yang lebih besar, yaitu Alkitab. Dan kenapa terang kecil? Sebab yang tulis adalah hanya satu orang, yaitu Ellen G. White. Kenapa terang besar? Sebab penulis Alkitab itu bisa sampai 40 orang. Oke. Nah sekarang, jadi mereka banyak berdoa, mendalami firman Tuhan. Ini adalah kehidupan daripada Ellen G. White, ya. Dan salah satu karunia Roh Kudus adalah karunia bernubuat, dan itulah yang Tuhan berikan kepada kita masing melalui Ellen G. White. Baik, kemudian memberikan dampak kepada lembaga gereja, ya. Kenapa? Mereka artinya yang seperti yang kita sudah pelajari, misalnya ini Loma Linda, ya. Loma Linda diketemukan oleh sebab apa? Oleh sebab karya daripada Ellen G. White, ya. Kemudian tentang buku pendidikan, kita sudah singgung pada minggu yang lalu, oke? Menunjukkan bahwa sekolah-sekolah kita, ya, artinya buku pendidikan ini mendahului zamannya, sesuai dengan keterangan dari Florence Stratemeyer, ya. Dan itulah sebabnya, maka Gereja Advent mengelola pendidikan Kristen yang kedua terbesar di dunia, ya. Termasuk 7.800 sekolah, ya, perguruan tinggi dan universitas, dan lebih dari 87.000 guru dan 1,6 juta students. Oke. Dan disebutkan bahwa kita sebutkan pada minggu lalu bahwa misalnya Korea, ya, pendidikannya ini dikatakan adalah termasuk 0,3 yang tertinggi dari seluruh sekolah-sekolah di Korea, yang mengambil tempat yang ke-12. Nah, lembaga Advent sangat menonjol oleh sebab diberikan oleh dengan mengikuti dengan hati-hati prinsip-prinsip yang diberikan oleh Ellen G. White. Kalau ikuti, maka akan berkembang. Kalau tidak ikuti, maka justru kita akan mengalami suatu masalah. Ya. Jadi bila gereja atau gereja masing-masing kehilangan ibu yang menemukannya, maka gereja akan kehilangan visi yang membedakannya. Itu yang membedakan kita dari gereja-gereja yang lain. Jadi tidak boleh kita meninggalkan akan Roh Nubuat, ya. Dan kalau kita ikuti Roh Nubuat, sudah pasti kita punya gereja akan dapat berkembang dengan lebih baik. Oke, kemudian memberi nomor 7 adalah faktor nubuatan, ya. Faktor nubuatan, apa yang kita bisa dapatkan, banyak sekali tulisan-tulisan daripada tulisan dewasa ini yang coba membuat berbagai macam nubuatan-nubuatan, prediksi-prediksi dan sebagainya. Tetapi, ya, apa yang dikatakan oleh Mrs. White adalah sesuatu perkara yang betul-betul tergenapi, ya.
Dan misalnya di dalamnya termasuk di dalam buku The Great Controversy, ya, menceritakan apa yang terjadi dan kita ikuti, ya, satu persatu ternyata luar biasa sekali. Misalnya, mungkin kita pernah bahas sebelum perang sipil, ya, di eh, peperangan sipil di Amerika, maka Mrs. White sudah menyebutkan lebih dahulu. Nah, apa yang terjadi sebelum Perang Dunia Kedua? Ya, Sign of the Times 21 April 1890, ribuan kapal laut akan tenggelam dengan cepat ke dasar laut. Angkatan laut akan tenggelam dan jutaan hidup manusia akan jadi korban. Dan itu yang telah terjadi dengan adanya Perang Dunia yang kedua. Ya, pertama dan kemudian Perang Dunia yang kedua. Jadi Mrs. White sudah mengatakan lebih dahulu. Kemudian dikatakan lebih lanjut dalam testimoni sebelum yang ke-9 halaman 13. Boleh tolong baca? Mereka yang memegang pucuk pemerintahan berjuang dengan sia-sia untuk menempatkan operasi bisnis di tempat yang lebih aman. Iya. Dan ini dikatakan ini adalah sesuatu ramalan sebelum terjadi apa yang disebut resesi ekonomi terbesar di Amerika, ya. Dan apa yang dikatakan oleh Mrs. White betul-betul terjadi. Jadi nubuatannya tergenapi. Oh, banyak lagi yang lain, oke. Misalnya tentang Review and Herald, ya. Apa yang dikatakan? Saya selalu takut untuk membuka majalah review, ya. Takut untuk melihat Tuhan akan membersihkan percetakan dengan api, ya. Takut, dan betul-betul apa yang dikatakan, ya, itu tergenapi dengan terbakarnya akan Driven Herald, ya. Padahal, ya, Mrs. White sudah katakan itu 1 tahun sebelumnya. Luar biasa sekali, ya. Kemudian juga tentang rumah sakit kita dan sebagainya. Kecuali akan ada satu reformasi malapetaka akan mengambil percetakan kita dan dunia akan tahu sebabnya. Dan itulah yang telah terjadi. Nah, sekarang, halo, ya. Kemudian saya ingin berbicara tentang seorang yang bernama Moses Hall, ya. Jadi Hal adalah seorang pengkhotbah yang berbakat dan senang sekali untuk berdebat, ya. Jadi pengkhotbah siapa? Pengkhotbah Advent, ya. Kemudian, ya, Hal berdebat dengan setan yang bernama Mr. Downing yang memasuki diri daripada seorang yang bernama W.F. Jamison, ya. Jadi berdebat dengan siapa? Dengan pengikut daripada spiritualisme, ya, dan setan. Kemudian Mrs. Hull, ya, kumpul kebo dengan spiritualis medium yaitu Matty Sawyer, ya, dan dia menuliskan buku The Devil and the Adventist. Kemudian dia katakan begini, siapa yang kita percaya, Tuhan atau setan? Saya jawab banyak hal dalam Alkitab membenarkan kita untuk percaya setan yang telah jujur dan lebih banyak yang bisa dikatakan daripadanya dari yang satu lagi. Ini yang dikatakan oleh Hal ini, ya, Moses Hal. Kemudian bukan hanya itu, dia coba mendirikan sebuah institut, ya. Kemudian Mrs. White, ya, lama sebelumnya sudah katakan kepada dia, ya, bila engkau jatuh, engkau tidak jatuh sendirian, sebab setan akan mempekerjakan engkau sebagai agennya untuk memimpin jiwa-jiwa kepada kematian. Ya. Jadi ini sudah lama dikatakan oleh Mrs. White. Bahkan Mrs. White sudah katakan kepadanya, jangan berdebat, ya, dengan setan, ya. Tetapi ia tetap tidak mau. Akhirnya menjadi terpengaruh. Dan apa yang terjadi? Ya. Saudaranya Hal, yaitu bernama Daniel, bersama beberapa anggota keluarganya lain mengikuti Hal menjadi pengikut spiritualisme. Ya. Kemudian apa yang dikatakan oleh Mrs. White? Dia telah ditunjukkan kepadaku berdiri di atas jurang yang berbahaya, siap untuk loncat. Bila dia loncat, maka nasib kekalnya telah pasti, yaitu, ya, orang yang tidak bisa dapatkan keselamatan. Mrs. White sudah berikan keterangan itu. Kemudian dikatakan,
lebih lanjut, bila engkau memilih langkah tersebut, itu mengikut setan, maka engkau akan dapatkan pada akhirnya engkau akan bayar biaya yang berat dan menakutkan. Ya. Jadi dia akan membayar dengan biaya yang berat. Ya, dan menakutkan. Dan sebelum Moses Hall meninggal, dia adalah orang yang merana dan berharap untuk kembali di mana ia dalam gereja dan berhubungan dengan Tuhan. Ya. Moses Hall, ya, dia meninggal dengan sangat merana sekali. Jadi itulah yang mahasiswa sudah katakan, jikalau engkau seorang yang taat dan suka berbakti di atas mimbar atau di luar mimbar, engkau akan mempunyai kuasa yang luar biasa dalam khotbahmu. Ya. Ini dikatakan kepada Hal, ya sebetulnya dia sangat berkuasa, tetapi oleh sebab dia tidak mau dengar anjuran, ikut berdebat dengan kuasa-kuasa spiritisme, ya dan sebagainya. Akhirnya dia sendiri terpengaruh, dan juga dia bersama dengan saudara-saudara yang lain ikut dia. Baik, pengaruh daripada hidupnya, ya kita sudah pelajari banyak, ya dan banyak orang yang memberikan kesaksian bahwa Ellen G. White itu luar biasa sekali. Ya, kemudian dikatakan saya tidak pernah dengar sekalipun, ini kesaksian daripada A.G. Daniels, ya. Saya tidak pernah mendengar sekalipun bagaimana ia menyombongkan karunia yang Tuhan telah berikan kepadanya, ya. Hasil luar biasa yang dicapainya. Tidak pernah dia dengar, dia tidak pernah menyombongkan diri. Oke. Nah, Mrs. White waktu ditanya, ya, apakah ada penggantimu? Mrs. White katakan tidak ditunjukkan kepadamu, ya. Tetapi kalau tidak ada, maka buku-buku ini yang berisi terang kebenaran siap untuk menuntun kamu sampai selama adanya waktu, yaitu sampai kesudahan. Jadi luar biasa sekali. Kemudian physical phenomena kita sudah bahas, ya. Perubahan-perubahan yang terjadi kepada seorang yang menerima akan khayal, di mana seorang itu jadi tidak bernafas lah, dia kehilangan tenaga biasa, tetapi dapatkan kuasa ilahi, pandangannya ke depan, ya, dia berada di tempat yang jauh dan sebagainya. Kita sudah bahas dan betul-betul luar biasa sekali pengalaman daripada Mrs. White. Oleh sebab banyak orang yang mencoba, apakah betul dia tidak bernafas dan betul-betul dia tidak bernafas. Baik. Hal yang luar biasa. Kemudian di samping itu, ya, dia membuktikan dirinya sendiri, ya. Jadi membaca kepada tulisan Mrs. White, ya, maka ya kita bisa langsung merasakan bahwa ini adalah satu tulisan yang diinspirasikan, ya. Jadi membuktikan dirinya sendiri, ya. Kenapa? Membaca tentang The Desire of Ages, ya. Kita bisa lihat bagaimana kita makin mencintai akan juru selamat, ya. Sebab membaca akan kerinduan segala zaman, ya. Jadi membuktikan dirinya sendiri. Kemudian melihat bagaimana pergumulan Yesus di Getsemani, luar biasa sekali. Tulisan Mrs. White yang katakan kita harus ambil waktu 1 jam dalam 1 hari untuk merenungkan hidup Yesus pada hari-hari, pada saat-saat terakhir, ya. Itu berarti dari Getsemani sampai di Golgota. Maka kalau kita merenungkan itu semua, ya, maka kasih kita akan makin cepat diperkembang, ya, dan kita akan mempunyai satu tabiat dengan kerohanian yang kuat yang tidak akan goyah. Ya, ini hal yang luar biasa sekali dengan melihat apa yang terjadi dengan hidup daripada Yesus, oke? Sampai dia di kayu palang, dia masih mendoakan orang lain. Luar biasa sekali, ya. Nah, itulah sebabnya itu semua kalau kita membaca, ya, maka kita akan datang kepada satu keadaan bagaimana kita adalah orang yang berdosa dan kita ingin datang kepada Tuhan untuk mendapatkan Dia sebagai juru selamat. Buku pendidikan, ya, misalnya mengubah banyak sistem pendidikan kita yang banyak berhasil kalau mengikuti akan prinsip pendidikan yang diberikan oleh Tuhan. Nah, sekarang kalimat-kalimat terakhir yang saya ingin tanyakan di sini, ya, apakah engkau menginginkan hidup yang lebih sehat dan lebih panjang? Sudah pasti bukan? Apakah engkau menginginkan pengalaman kekristenan yang lebih kuat? Ya.
Apakah engkau menginginkan hubungan yang lebih erat dengan Yesus? Ya, maka jawabnya ialah apa yang tertulis di dalam 2 Tawarikh 20 ayat 20. Percayalah kepada Tuhan Allahmu, maka kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Ya. Ini satu kutipan yang sangat penting sekali yang kita harus resapin dan kita hidupkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, itu adalah kita punya inti pelajaran. Kita masuk kepada pertanyaan, ya, ruang pertanyaan. Silakan, siapa yang akan moderator, artinya Ibu Peggy atau Saudara Manik? Bapak Manik. Silakan. Oke, baik. Terima kasih Pak Pendeta Kuntaraf atas pemaparannya. Suara saya kedengaran Bu Peggy? Sangat jelas, Pak. Oke, baik. Saya melihat ada satu pertanyaan yang baru saja dituliskan oleh Pastor Hamir bin Tigandal. Ini dari Sabah, Malaysia. Pertanyaannya adalah, adakah Ellen G. White menuliskan bahwa ada orang akan menyalahgunakan atau memutarbalik tulisannya? Kalau ada, di mana referensinya? Kita tunggu sebentar. Saya lihat tadi Bapak Pendeta Kuntaraf lagi, Oke. oh ya, mungkin lagi minum tadi. Baik. Pak Pendeta sudah kedengaran tadi atau perlu dibaca ulang? Belum kedengaran. Oh ya, saya baca ulang ya. Saya baca begini. Adakah Ellen G. White menuliskan bahwa ada orang akan menyalahgunakan atau memutarbalik tulisannya? Kalau ada, di mana referensinya? Banyak sekali, ya. Referensinya, oke. Saya harus cari sebentar. Oke. Baik, misalnya, ya, sambil contoh saja mengenai masalah vegetarian, ya, ya. Apa yang dikatakan oleh kelompok-kelompok tertentu, ya, bahwa seakan-akan vegetarian itu menentukan akan keselamatan, ya, itu adalah sesuatu perkara yang sudah Mrs. White katakan sebelumnya, ya, bahwa ada orang yang menyalahgunakan akan mengenai masalah penggunaan daripada tulisan Mrs. White. Oke. Jadi banyak hal yang kita sebutkan di sana, artinya yang betul-betul Mrs. White sudah ramalkan lebih dahulu, ya, yang akan terjadi, ya, dan betul-betul terjadi sekarang ini. Oke. Baik, saya coba lihat, ya. Mungkin ada pertanyaan yang lain sementara saya coba membahas akan atau dapatkan kutipan-kutipan. Jadi memang kan tidak mudah langsung menghafal di mana kutipan itu, dan itu memang pasti ada. Jadi mungkin butuh waktu buat Bapak Pendeta untuk melihat referensinya, tapi yang pasti ada. Nah, sementara itu, apakah ada pertanyaan yang lain? Silakan saudara ajukan atau raise hand. Sementara ini saya lihat belum ada yang raise hand. Biasanya Bapak
RM Naibaho suka bertanya, tapi nggak tahu kok malam ini beliau agak kalem saya lihat. Ada Bapak Darwin Napitupulu, mungkin mau bertanya. Oh ya, silakan Pak Darwin kalau mau bertanya. Ya, mungkin pertanyaan saya ini sudah agak terbelakang ataupun sudah berulang-ulang dari sejak dulu ya. Apakah memang Nyonya White itu adalah merupakan nabi yang terakhir? Dengan kata lain, apakah tidak ada lagi muncul nabi setelah Nabi Nyonya White ini yang masih memberikan keterangan yang kecil dari Alkitab itu? Apakah memang pekabaran Nyonya White ini sudah lengkap menerangkan kebutuhan umat Tuhan sampai menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali? Itu yang pertama. Yang kedua, yang sangat-sangat dibesar-besarkan sekarang, apakah Sunday Law itu hanya ada di dalam kutipan atau buku-buku yang ditulis oleh Nyonya White? Apakah Sunday Law itu tidak ada tertulis di dalam Alkitab? Kira-kira bagaimana keterangannya? Terima kasih. Baik, silakan Pak Pendeta. Oke. Kepada yang tadi bertanya, apakah kutipannya tentang ramalan ada orang yang salah mengerti menggunakan tulisan Mrs. White, kutipannya di Selected Messengers volume 1 halaman 161. Ya. Isinya begini. Ya. Kita jangan menerima kata-kata dari mereka yang datang dengan satu pekabaran yang bertentangan dengan salah satu inti dari iman kita yang khusus. Ya. Itu satu Selected Messengers volume yang 1 halaman 161. Ya. Kemudian nanti kita akan bisa dapatkan akan kutipan-kutipan dari mereka yang sudah mengambil suatu ayat kemudian ataupun kutipan dan coba tidak tidak menerima secara keseluruhan. Oke. Ya, terima kasih Pastor. Oke. Kemudian juga Selected Messengers volume 2 ya halaman 79. Hal-hal akan timbul dan menyebabkan perpecahan dan berpaling dari kebenaran. Mempertanyakan ini, mengkritik, menghukumkan akan orang lain bukanlah bukti daripada kasih karunia Allah di dalam hati menghasilkan persatuan. Jadi kita melihat bukan hanya lelaki tapi juga wanita muda berteriak menentang gereja, takut kepada mereka dan mengetahui Tuhan tidak mengirimkan mereka. Namun mereka tetap mengatakan mereka tidak menerima pandangan mereka yang salah, menolak dan melawan Roh Kudus. Mereka merasa bahwa mereka benar. Mereka sering menggunakan tulisan Mrs. White, tetapi menimbulkan sesuatu perpecahan. Ya. Jadi kemudian Testimonies volume 5 halaman 569 570. Saya melihat ada orang yang mengambil keuntungan dari apa yang Tuhan telah tunjukkan mengenai dosa dan kesalahan orang lain. Mereka telah mengambil arti yang ekstrim dari apa yang ditunjukkan di dalam khayal. Jadi mahasiswa terima khayal, ya. Kemudian mereka coba ambil keuntungan, ya. Dan telah menekankan hal ini sampai mempunyai kecenderungan untuk melemahkan iman dari banyak orang yang dari apa yang Tuhan telah tunjukkan. Juga membuat gereja jadi lemah dan putus asa. Musuh akan menggunakan segala cara untuk membinasakan jiwa-jiwa. Ya.
Jadi hati-hati orang yang menggunakan tulisan Mrs. White sendiri, ya, eh, eh, untuk menyerang kepada yang lain, ya. Ya. Jadi ini hal-hal yang penting. Saya rasa mungkin mudah-mudahan sudah menjawab pertanyaan yang diminta, ya. Oke. Oke. Sekarang kita coba lihat kepada pertanyaan daripada saudara 670, ya. Tentang apakah pekabaran daripada Ellen G. White itu sudah lengkap, ya, artinya tidak ada lagi misalnya nabi yang terakhir, ya. Seperti yang saya sudah pernah katakan bahwa waktu ditanya ini, Mrs. White katakan tidak ditunjukkannya kepadaku. Ya, itulah yang dikatakan oleh Mrs. White, tidak ditunjukkan kepadaku, tetapi jikalau tidak ada, ya, maka buku-buku ini siap untuk menuntun kamu sampai kepada kerajaan surga. Ya. Jadi dengan demikian, maka walaupun ditunjukkan, kita percaya bahwa ini firman Tuhan itu berisikan terang. Salah satu kutipan juga yang menyebutkan bahwa Tuhan telah memberikan terang yang limpah kepada gereja kita, dan ini kalau seandainya saya tidak bisa bertahan, maksudnya akan mati, ya, maka buku ini akan tetap menuntun kamu selama masih ada waktu. Ya, itu salah satu kutipan yang saya pernah berikan juga di dalam seminar ini. Ya. Kemudian mengenai masalah Sunday Law, apakah hanya ada di dalam tulisan Roh Nubuat? Sebetulnya prinsip daripada Sunday Law itu adalah terdapat di dalam buku Wahyu pasal 13, ya. Jadi pasal 13 yang menyebutkan tentang binatang, kemudian binatang bertanduk dua, ya, kemudian tanda binatang, ya. Jadi itu kemudian orang tidak bisa berjual beli dan sebagainya. Ini berbicara mengenai masalah apa? Sunday Law. Oke. Baik, ada lagi pertanyaan lain? Bisa sedikit lagi Pendeta mengenai Sunday Law ini? Ya, silakan. Ya. Apa sebenarnya makna atau perlunya kita mengetahui tentang Sunday Law ini? Karena sebagian berpendapat bisa saja Sunday Law ini terjadi atau bisa saja tidak. Tapi menurut keyakinan ataupun pelajaran yang pernah saya ikuti setelah berumur 74 tahun ini, Sunday Law itu adalah salah satu tanda, apakah benar ini yang perlu saya konfirmasikan, bahwa pintu kasihan akan segera tertutup secara massal atau secara umum. Apakah benar kira-kira apa yang di dalam pemikiran saya ini? Sunday Law itu merupakan suatu tanda bahwa pintu kasihan akan segera tertutup secara umum. Iya. Kira-kira begitu. Terima kasih. Memang tulisan Mrs. White menyebutkan bahwa, ya, Sunday Law akan diteruskan dengan penutupan pintu kasihan, ya. Jadi dengan demikian maka dalam suatu apa namanya itu peta nubuatan, ya, menunjukkan bahwa waktunya itu sudah artinya sudah lebih dekat. Yang saya tidak setuju dengan sebagian pendapat ialah bahwa Sunday Law berarti pintu kasihan tertutup untuk umat Advent. Jadi itu adalah satu perkara yang saya cari-cari, ya, dan saya dengar pada minggu yang lalu ada orang yang memberikan seminar tentang the close of probation, ya, yaitu tentang ya penutupan pintu kasihan, dan juga mengatakan ya demikian, ya. Tetapi saya coba cari-cari dan sudah cukup lama ya untuk mencari, ya. Kita tidak pernah dapatkan itu kutipan yang demikian. Hanya yang disebutkan adalah ya itu akan diteruskan dengan ya pintu kasihan, ya, untuk secara umum. Itu adalah benar. Kemudian poin yang sangat penting ini ya tentang masalah Sunday Law ini oleh sebab masalah mengikuti akan Tuhan sebagai pencipta ya atau tidak ya. Kemudian ini ada beberapa tingkat daripada Sunday Law
ya. Sunday Law itu akan dimulai ya secara nasional, ya artinya di Amerika, dan itu akan menjadi Universal Sunday Law. Jadi Universal Sunday Law itu adalah suatu peristiwa yang secara menyeluruh ke seluruh dunia. Ya. Kemudian pada saat itu diterapkan, maka misi SWAT katakan supaya kita mengadakan waktu hari Minggu itu ya adalah sebagai hari untuk evangelisasi. Ya. Oke, mudah-mudahan sudah Ya. menjawab pertanyaan daripada saudara Darwin Ya. Apitupulu. Ya, terima Yang kasih. umur 74 tahun, kita lebih kurang satu umur ya. Oke, memang kita dari generasi tempo dulu. Oke. Pak Pendeta, mungkin cuman mau diinikan saja, ditekankan sekali lagi bahwa yang tadi Bapak Darwin Apitupulu pikir-pikirkan bahwa Sunday Law itu adalah pintu kasihan ditutup, betul, tetapi bukan di awal Sunday Law berlaku pintu kasihan tertutup. Ya, itu saja. Jadi pintu kasihan itu tertutup bila mana undang-undang hari Minggu sudah diberlakukan dan nanti sesudah berlangsung beberapa lama, tibalah akhirnya pintu kasihan ditutup dan Yesus selesai melakukan pekerjaannya sebagai pengantara di bilik yang Maha Kudus. Terima kasih. Itu Terima tambahan kasih. saja. Terima Ya, kasih. jadi judul yang diberikan The Last Day Event itu adalah precedes the close of probation. Ya. Jadi akan memulai dengan jadi kemudian akan diteruskan dengan the close of probation, ini Sunday Law. Ya. Tetapi diteruskan itu berapa lama kita tidak tahu. Ya. Sebab itu waktunya pun hampir bersamaan dengan pencurahan Roh Kudus, yaitu hujan akhir. Ya, dan tujuan daripada hujan akhir itu adalah apa? Adalah untuk menarik mereka untuk datang kepada Tuhan sebelum pintu kasihan tertutup. Jadi jadi waktunya itu sangat berdekatan. Ya. Jadi masih ada kesempatan untuk bertobat kalau pintu kasihan itu masih belum tertutup. Ya. Dari waktu pintu kasihan tertutup itu artinya nasib manusia sudah ditentukan antara benar dan salah. Artinya dengan meterai binatang ataupun tanda binatang atau dengan meterai daripada Allah. Oke. Saudara Naibaho. Baik, kita sebetulnya masih ada waktu, tapi saya tidak melihat ada pertanyaan yang diajukan baik lewat chat maupun raise hand. Kita kasih waktu sedikit lagi. Apakah masih ada? Ada ini, Saudara Naibaho. Baik, terima kasih Pendeta Kuntara atas pemaparannya. Ini pertanyaan saya agak lain. Ya, sehubungan dengan vegetarian. Jadi saya pernah dengar pendeta kita yang senior ini. Yang senior bahwa dia mengkhotbahkan mengenai vegetarian. Tetapi dalam vegetarian itu dimasukkan yaitu ikan yang hidup di laut yang dalam. Karena kita membutuhkan dari sana seperti omega 3, 6, 9, nah itu. Jadi apakah ada tulisan Ellen G. White bahwa total tidak bisa makan ikan atau daging? Karena mertua saya dulu sebelum meninggal 25 tahun dia vegetarian. Tetapi 3 tahun sebelum dia meninggal, anak-anaknya periksa, khususnya ada 3 anaknya dokter. Jadi waktu diperiksa itu mertua saya, ini bapak ini kurang gizi katanya, kurang gizi. Harus apa? Jadi untuk mensuplai kekuatan ini kurang gizi ini, akhirnya dipaksakan untuk makan daging apa? Itu pun hanya kuahnya, karena kurang gizi. Jadi yang menjadi pertanyaan saya, pendeta kita yang senior tadi bilang bisa makan dari ikan yang laut dalam. Yang pertanyaan saya, apakah memang benar itu ada kutipan Ellen G. White atau hanya bintang-bintang pendeta mengatakan itu, atau memang Ellen G. White total sama sekali tidak boleh makan ikan walaupun yang di laut dalam? Itu pertanyaan saya, pendeta. Terima kasih. Ya. Apakah Anda tahu membedakan antara ikan yang
di laut dalam dengan ikan yang di laut yang dangkal? Kita tahu atau enggak? Ya. Saya tidak tahu kalau mungkin kalau misalnya laut yang dalam, ya sukar ya untuk ditangkap ya, dalam sekali dia. Oke. Itu hanya sekedar untuk pertanyaan. Tetapi yang saya ingin katakan ialah bahwa saya tidak tahu ya ada kutipan yang menyebutkan yang demikian. Ya, yang jelas bahwa vegetarian ya vegetarian, ya artinya tidak makan daging dan ikan. Kemudian mengenai masalah kekurangan gizi, ini adalah satu perkara yang sangat penting. Ya, jadi ada orang yang dengar ceramah daripada mertua saya, ya Dr. Lee Sek Hong, ya. Kemudian tentang vegetarian, ya langsung dia betul-betul ya vegetarian, tetapi yang dimakan hanya kangkung aja, ya. Dengan sendirinya tidak cukup ya hanya makan kangkung saja. Kita perlu, makanya Mrs. White katakan kita harus makan yang bervariasi, ya. Jadi perlunya kacang-kacangan, biji-bijian, kita perlunya buah-buahan dan sayur-sayuran. Ya. Jadi kalau kita makan buah-buahan, sayur-sayuran dengan biji-bijian, maka kita tidak perlu itu vitamin-vitamin yang lain. Ya. Kita tidak perlu daging. Daging pun gizinya tidak lengkap. Coba tanya sama dokter ahli gizi, apakah ada vitamin C di daging? Nggak ada. Ya. Jadi vitamin C dapat dari mana? Dari buah-buahan dan sayur-sayuran. Jadi sekarang kita perlu protein, ya dari kacang-kacangan. Jadi tidak perlu kita dapatkan protein dari daging ataupun ikan. Omega 3, flaxseed, chia seed, ya banyak sekali itu omega 3 ya bisa yang artinya yang sehat ya. Jadi orang ya tetap menekankan tentang ya ikan untuk omega 3, tetapi ya banyak juga orang yang keracunan ikan ya seperti yang kita sudah sebutkan tadi ya. Sebab ikan itu ya sekarang ini berbeda dengan yang dulu, apalagi sekarang ini salmon itu produksi ya diproduksi bukan dari laut ya. Salmon dari Jepang itu banyak yang diproduksi. Ya, dan untuk diproduksi supaya warnanya merah misalnya, maka sengaja diberikan chemical dalam makanan dan sebagainya. Jadi itu justru membahayakan. Ya. Jadi saya percaya ya kita bisa sehat, kuat ya, walaupun tidak makan ikan. Ya. Apakah yang di air dangkal atau air dalam, ya. Itu kita harus lebih sehat kalau kita hindarkan. Oke? Mudah-mudahan sudah jawab saudara bahwa ada lagi yang lain. Jadi artinya Ellen White tidak pernah menekankan bisa makan walaupun laut dalam ya, tidak ada itu ya, tidak ada kutipan itu. Saya tidak pernah ketemu ya. Saya apakah ada atau tidak, saya tidak pernah baca ya. Saya kan bukan berarti orang yang ini, tapi saya coba search ya. Kalau misalnya ya sayangnya pendeta yang kok itu sudah ada di Amerika, jadi nggak bisa tanya. Oh, ya. Jawabannya adalah tidak ada kutipan itu. Nggak ada ya. Oke, terima kasih Dr. Kuntaram. Ya. Oke, baiklah. Tadi ada Bapak Robertus sudah raise hand, tapi saya tidak lihat lagi beliau ada. Apakah tadi beliau ada ini? Masih ada? Oh iya, ini ada. sudah ada. Oke, silakan Pak Robertus. Selamat malam Pak Pendeta. Selamat malam Pak Halo, Pendeta. selamat malam. Ini Robertus ini pernah jadi murid saya di UNAI dulu? Betul sekali Pak, makanya saya baru lihat Bapak ini tahun 79 Pak. Iya, saya Betul, ingat. Ya. Anda, saya lihat masih rupanya, ganteng seperti dulu. Terima kasih Pak.
Ya, senang kembali ketemu. Ya, saya Iya, lihat dulu itu di Unai. sesudah Oke. sesudah 40 tahun tidak ketemu, Pak. Oke. Bagaimana Robertus? Saya panggil aja nama Robertus ya, nggak perlu pakai Bapak toh. Oh iya, tidak perlu, Pak. Mantan murid ini. Jadi bagaimana Robertus pertanyaannya? Saya mau tanya itu yang Sandelo tadi, sebetulnya ada 2, cuma satu karena saya nggak catat, saya lupa. Tapi saya mau tanya itu sebelum Sandelo, kan nanti ada masa damai, Pak, di Middle East. Kira-kira lebih duluan mana, Pak? Masa damainya baru Sandelo atau Sandelo dulu baru masa damai? Karena kelihatannya dengan Amerika yang sekarang berganti presidennya, ada harapan di Timur Tengah mungkin ada peaceful time akan segera ada atau bagaimana kira-kira? Itu yang saya ingin tahu, Pak. Terima kasih. Itu masa damai di Palestina itu, ya, apakah itu yang diajarkan oleh Davidian? Ya, ya. Jadi dari kelompok Davidian katakan akan ada satu masa damai dan itu adalah sebelum Yesus datang. Kenapa? Yesus sudah turun dulu ke sana dan memulai penghukuman juga di sana. Ya, itu judgment of the living. Ya, tetapi itu adalah suatu ajaran yang diajarkan oleh kelompok Davidian yang saya tidak lihat dukungan dari Alkitab atau Roh Nubuat. Ya, selama kita hidup dalam dunia ini tidak ada satu tempat yang namanya penuh dengan damai sejahtera. Ya, gambaran-gambaran nubuatan yang diberikan oleh Perjanjian Lama, ya, masa damai itu seperti misalnya di dalam Yesaya 11, Yesaya 9, ataupun banyak sekali buku dari Yesaya di mana serigala akan bermain, anak-anak bermain dengan harimau dan sebagainya. Itu gambaran dunia baru. Ya, jadi itu bukanlah suatu gambaran tentang masa damai seperti yang dikatakan oleh kelompok dari Davidian. Ya, jadi sekarang ini kalau disebut damai di Palestina, ya maka apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus adalah damai itu adalah seperti perempuan yang mau beranak. Ya, jadi seperti tenang-tenang, ya, ya tiba-tiba apa namanya? Sesuatu hal yang meletus, ya. Jadi kelihatan damai sebentar, tetapi kembali perang. Ya, damai sebentar, kembali perang. Kenapa? Sebab damai yang ada sekarang ini adalah damai yang rapuh. Ya, suatu waktu saya bertugas di Cekoslovakia, di Czech Republic, ya. Kemudian saya katakan, wah, saya senang sekali suasana di tempat ini sudah damai, ya. Serbia dengan apa namanya Bosnia sudah damai. Terus dia katakan, oh, pendeta Kuntarap, ini sebentar aja, sebentar lagi itu akan terjadi masalah. Dan waktu tidak lama kemudian perang lagi, ya, ya, perang lagi. Kemudian negaranya makin lama makin terpecah-pecah, ya. Jadi apa yang disebut damai di dunia ini adalah satu damai yang rapuh, oke? Sekarang ya kita harapkan akan terjadi satu damai kalau misalnya sudah terjadi ditemukan vaksin yang dikatakan pada bulan artinya Mei atau Juni diharapkan seluruh orang Amerika sudah dapatkan vaksin katanya. Tetapi itu akan bersifat sementara ya. Selama kita berada di dunia ini, damai itu adalah damai yang rapuh dan tidak ada damai yang sempurna ya. Damai yang sempurna hanya secara pribadi kalau kita bergantung kepada Tuhan sepenuhnya seperti yang dikatakan di dalam Yesaya 26 ayat 3 ya. Tuhan memberikan ya kepada orang yang percaya kepadanya akan mempunyai suatu damai yang sempurna. Itu damai oleh sebab keadaan hatinya bersekutu dengan Tuhan ya. Tetapi bukan damai secara pemerintahan atau secara politik ya dan sebagainya. Itu adalah satu damai yang rapuh yang bisa meletus kapan saja. Mudah-mudahan saya sudah jawab itu pertanyaan. Jadi kalau katakan mana yang lebih dahulu dan sebagainya, itu adalah ajaran Davidian kalau katakan mengenai masalah ada damai terlebih dahulu. Ya, itu bukan ajaran Alkitab atau Roh Nubuat. Oke? Terima kasih Pak Pendeta. Ya. Cukup jelas ya. Sekarang Saudara Robertus di mana? Jawa Timur?
Samarinda, Pak, Kalimantan Timur. Oh ya, Samarinda, ya betul. Ya, oke. Saya lihat lebih ganteng dari Baiklah. dulu. Oh ya. Saya lihat ada Oke. Pak Harjono ngangkat tangan. Saya lihat. Tapi tunggu ya Pak Harjono ya. Saya baca dulu pertanyaan yang ada di chat dari Bapak Putra Sihotang. Demikian pertanyaannya. Saya lihat tadi dibahas tentang yang haram dan halal. Kalau daging bebek, bolehkah dimakan atau tidak, Pak Pendeta? Itu saja, thank you. Nah, tentunya ini daging bebek, mungkin karena berurusan dengan tembolok sama kaki nih. Dan sekaligus saya tambahkan yang berhubungan, kalau ternyata tidak boleh, bagaimana dengan telurnya? Kalau ternyata tidak boleh. Terima kasih. Silakan Pak Pendeta. Habis ini nanti Pak Harjono. Bebek itu istilah haram dan halal itu dipegang juga oleh orang-orang Yahudi, ya, dan orang Yahudi menerima bebek sebagai sesuatu hal yang halal, ya. Jadi tidak termasuk di dalam suatu kategori yang tidak halal, ya. Jadi itulah, ya, makanya kalau Anda mau minum atau makan telurnya juga tidak masalah, ya, sebab itu tidak termasuk di dalam kelompok yang haram. Namun bukan berarti termasuk dalam kelompok yang sehat. Ya. Kenapa? Sebab sekarang saya sendiri berpendapat bahwa lebih bagus daripada pikirkan haram dan halal, kita lebih bagus berpikir dari sehat dan tidak sehat. Sebab tujuan daripada reformasi kesehatan adalah untuk supaya kita sehat. Ya. Jadi segala macam ikan atau haram, halal, ataupun ikan atau daging dan sebagainya termasuk dalam kategori yang tidak sehat, ya. Dan lebih sehat kalau kita makan buah-buahan, sayur-sayuran, dan biji-bijian. Oke, itu saja dulu. Silakan Pak Harjono. Oke, bisa didengar suara Bisa, saya? Pak, bisa. Iya. Bisa. Pendeta yang mau saya tanyakan, Mrs. White seorang vegetarian atau seorang vegan? Itu pertanyaan pertama. Kemudian banyak teman-teman yang bersoal jawab mengenai ikan tongkol. Katanya ikan tongkol itu tidak bisa dimakan oleh orang Advent karena tidak bersisik. Tapi yang saya tahu bahwa ikan tongkol itu ada sisiknya. Bagaimana menurut pendapat pendeta, menurut pendapat Mrs. White tentunya. Terima kasih. Oke. Istilah vegetarian dengan vegan, ini istilah vegan ini sebetulnya digunakan oleh para Buddhis, ya. Jadi vegan, ya. Jadi artinya dia tidak makan telur ataupun tidak makan susu. Ya. Nah, Mrs. White ya tidak termasuk yang disebut vegan. Dia ceritakan juga tentang telur, ya, artinya walaupun dia tulis dengan beberapa macam hal, ya, kepada satu orang katakan dia tidak boleh makan telur, ya, oleh sebab memang dia sudah kegemukan, ya. Tetapi kepada yang lain dikatakan kamu harus makan telur, ya. Tetapi ada satu masa di mana telur tidak lagi bagus untuk kita, ya. Jadi itu Mrs. White katakan, ya. Jadi dia adalah seorang yang vegetarian, ya, jadi masih makan telur dan susu, ya. Dan dalam beberapa hal dia sering dituliskan bahwa dia sering kepada makan pie dan sebagainya, lemon pie dan sebagainya. Oke. Jadi itu pertama, ya. Mengenai ikan tongkol, sepanjang yang saya tahu, tongkol itu mempunyai sisik, ya, tetapi di apa namanya, Dekat buntutnya. Di mananya? Di dekat buntutnya. Yang ada sisiknya lah. Ya, yang saya tahu pendeta, karena saya sering mancing di laut. Kalau ikan tongkol itu setelah keluar dari air, gampang sekali sisiknya itu terlepas.
Nah itu, ya, Ya. itu yang saya tahu. Ya. Tapi sebetulnya, ya, tongkol itu adalah bersisik. Ya. Jadi bagi mereka yang masih suka makan tongkol, silahkan saja. Ya. Itu termasuk yang halal. Ya. Namun kalau Anda mau menambahkan umur 3,7 tahun, ya, ya biarlah vegetarian. Terima kasih, Pendeta. Ya. Oke, masih ada 10 menit. Ya. Ada lagi yang masih bertanya? Gimana Ibu Peggy, ada pertanyaan? Nggak ada. Kalau tidak ada dari saya, Pak Pendeta, Oke. dari saya, Tapson, yang tadi itu kan bahwa ada kelompok yang tidak mau menerima Ellen G. White ini totally, seperti di Jerman. Nah, pertanyaan saya sebetulnya begini, alasan mereka tidak mau terima itu karena apa ya? Apa karena menurut mereka isi daripada pekabaran Ellen G. White itu tidak sesuai Alkitab, atau hanya karena dasar pokoknya menolak saja gitu? Itu harus dibahas secara historis, ya, dan juga secara politik, ya. Kenapa dikatakan secara historis? Oleh sebab yang pertama memulai sebelum John Andrew pergi ke Amerika, ke Eropa dan bekerja di Switzerland, maka yang memulai ke sana adalah Conradi, ya, yang ke Jerman, ya. Kemudian dari sana pekabaran ke Belanda, kemudian ke Rusia. Oke. Maka ini Conradi adalah seorang yang di luar organisasi, dia berdiri sendiri dan dia tidak yakin kepada siswa. Jadi ajaran-ajarannya artinya adalah pengajaran tidak mengajarkan tentang Ellen G. White. Ya. Jadi secara historis maka mereka sukar untuk menerima akan suatu ajaran yang datang dari Ellen G. White, oleh sebab memang dari dasarnya itu mereka tidak ditanamkan dahulu. Oke. Namun keadaannya berbeda dengan negara tetangga seperti Austria. Ya, Austria ya sama-sama juga pakai bahasa Jerman, ya, tetapi mereka adalah orang yang menerima akan pekabaran, ya, termasuk Ellen G. White, dan banyak ahli teologi datang keluar dari sana. Ya. Salah satu adalah yang menulis pelajaran sekolah sahabat kuartal yang lalu, ya, Frank Hassel. Ya, dia bertugas lama di Austria, walaupun dia adalah orang Amerika. Ya, tapi bapaknya adalah Gerhard Hassel, ya. Jadi adalah orang Jerman, tetapi yang percaya kepada tulisan Mrs. White. Oke. Dan banyak lebih dekat kepada Austria. Jadi secara sejarah begitu. Ya. Kemudian faktor yang kedua juga, ini orang Jerman itu sangat patriotik, ya, sehingga mereka sangat sukar untuk menerima ide kalau itu datang dari Amerika. Mereka itu sangat superior. Apakah itu oleh sebab ditanamkan oleh Rudolf Hitler dulu, ya? Bagaimana? Mereka tidak senang, mereka mau artinya tidak senang kalau sesuatu yang berbau Amerika, ya. Dan mereka merasa senang kalau seandainya itu negara Jerman yang ditonjolkan, ya, atau Eropa yang ditonjolkan. Saya ambil contoh saja. Saya mengajarkan satu program, yaitu pelatihan yang disebut International Institute of Christian Ministries. Mereka tidak suka atas nama international. Dia bilang European oke, atau Jerman. Jadi satu waktu saya dapatkan nota dari Lisa Bursley. Dia adalah direktur pendidikan dari General Conference, dan nota katakan, oh bagus sekali ini di Jerman mereka punya sistem pelatihan untuk sekolah sahabat, untuk anggota bekerja, bagus sekali ini, ya. Ya, jadi langsung saya coba, oke, nanti saya pelajari. Waktu saya pelajari, itu adalah yang saya berikan di situ. Itu adalah
artinya yang kami perkenalkan, tetapi mereka sudah rubah nama, tidak mau menjadi International Institute of Christian Ministry, tetapi mereka hanya gunakan artinya Christian Ministry. Ya. Jadi hanya mereka katakan Christian Ministry, jadi tidak mau menggunakan nama international. Jadi begitu. Jadi sesuatu ide-ide yang mengalami kesulitan itu masalah politik, tetapi secara historis ya. Namun ya ada kemajuan-kemajuan ya. Oleh sebab dari sana juga banyak orang yang pergi ke Andrews University dan sebagainya, yang akhirnya mereka lebih terbuka dan mempercayakan Ellen G. White. Oke. Ternyata Pak Pendeta ada lagi nih yang masuk lewat chat. Jawabannya sih singkat dan simpel ini, dan mungkin Pak Harjono juga bisa bantu nanti karena masih menyangkut ikan. Yang ini adalah bagaimana dengan ikan tenggiri, karena ada siomay dan otak-otak dari ikan tersebut. Ya kalau ikan tenggirinya memang tidak boleh dimakan, ya somay-somaynya ya jangan dimakan gitu. Oke, silakan Pak Pendeta. Mungkin Pak Harjono juga tahu ikan tenggiri punya sisik apa tidak. Saya tidak tahu. Saya tidak makan ikan sih soalnya. Jadi saya tidak tahu bedanya antara ikan tenggiri dengan ikan mujair. Menurut pengalaman saya waktu mancing, ikan tenggiri bersisik. Sisiknya itu dekat dengan buntut, lalu dengan sirip yang di depan. Dan itu mudah sekali hilang kalau sudah keluar dari laut. Ya, jadi kalau sudah lama di darat, ikan tenggiri kelihatan halus, tidak bersisik. Tapi sebenarnya bersisik. Oke, jadi seperti kalau gitu sama seperti ikan tongkol. Oke. Alright, itu sudah menjawab pertanyaan. Udah, cuman punten Pak Harjono, bukannya itu ikan tuna ya, yang seperti itu? Ya, tuna karena mirip. Tiga ikan ini mirip-mirip ini, tongkol, tenggiri, tuna. Tuna dengan tongkol itu hampir sama, tenggiri juga demikian. Ya, tapi tenggiri dia punya daging lain. Oke. Jadi intinya kalau ada yang meragukan, lebih baik jangan. Itu aja dulu ya. Kalau merasa ragu-ragu. Kalau tidak suka makan, artinya meragukan dengan tuna, makan aja tuno. Tapi tuno harus beli. Tuno itu adalah makanan vegetarian yang rasanya seperti tuna, tetapi disebut tuno. Oh. Tapi harus beli dengan tunai ya Pak Pendeta ya? Maksudnya belinya dengan tunai? Harus dengan tunai. Oke. Saya sendiri lebih senang kalau kita mengikuti prinsip hidup sehat. Ya. Lumayan kan 3,7 tahun lebih lama hidup. Ya lumayan. Iya. Ada satu lagi pertanyaan Pendeta Kontarap, ini lagi mengganjal pikiran. Ini yang terakhir, Ya. Karena waktu kita jadi kalau di gereja kita ya, kalau sebelum seseorang dibaptis ada pertanyaan disampaikan. Dan yang terakhir itu bukan terakhir. Apakah kamu percaya kepada tulisan Roh Nubuat melalui hambanya Ellen G. White? Dijawab ya, gitu ya. Mengenai orang di Eropa ini, apakah mereka itu masih tak anggota kita padahal menolak? Nah, itu yang menjadi pertanyaan saya. Karena itu bagaimana sikap organisasi kita? Karena kan di gereja-gereja kita Indonesia kan selalu ditanyakan, bagaimana di sana? Apakah tetap mereka anggota Masyarakat Penari ke-7? Itu menjadi pertanyaan. Terima kasih. Nah, kalau lihat kepada peraturan jemaat yang sekarang, ya itu ada dua macam pertanyaannya. Itu ada pertanyaan yang lengkap, ada pertanyaan yang tidak lengkap. Ya, pertanyaan yang tidak lengkap itu hanya 3 saja. Jadi tidak diperinci mengenai masalah doktrin-doktrin itu. Ya. Jadi bisa dilihat di peraturan jemaat. Oke.
Jadi tanyakan apakah menerima Yesus, ya hidup Yesus, dan artinya untuk kemuliaan bagi nama Yesus dan sebagainya. Jadi tidak disebutkan dengan terperinci ya daripada tiap-tiap doktrin. Oke, saya lihat persis jam 8.30. Iya, Saya lihat persis. ada Xperia X2 ini dari tadi angkat-angkat tangan. Bolehlah ini yang terakhir ya. Oh, ya saya lihat juga, tapi tidak jelas angkat tangannya. Saya pikir tadi itu cuman ini, say hello. Oke, silakanlah kalau begitu. Mohon maaf ya, Bu. Ibu apa Bapak nih? Ibu. Ya. Silakan, Ibu. Bu. Silakan, Bu. Di-unmute dulu, Bu. Ya. Silakan, Bu. Ya? Sudah. Selamat malam semua, Pendeta Kuntara. Kita cuma mau tanya. Ini suaranya seperti suara Sarah ya dari Belanda. Saya hafal suaranya, soalnya ketemu di Belanda sering kali. Ya, ini aku mau tanya. Saya mau tanya. Ada tulisan Ellen Nyonya White, ada bilang orang Advent hanya 5% yang selamat. Bagaimana itu? Kita tidak tahu di mana terdapat tulisan itu, tapi kita dengar. Ya, hanya 5% yang selamat. Jadi mungkin ya orang sudah setia kok tidak selamat. Ya. Tidak disebutkan demikian. Ya, yang disebutkan adalah ya 5% yang betul-betul siap. Ya. Not 1 in 20 gitu kali maksudnya Pak Pendeta. Iya, 1 in 20, tidak sampai 1 dari 20 yang betul-betul siap untuk menghadapi masa akhir misalnya, atau untuk menghadapi. Hello, Mr. Simpson. How are you? Very good. If you answer this just beautiful thing, I am glad. Yeah, you can join us. You can learn Indonesian. I will do. Don't you worry about that. I will do. Okay. I like to listen to your music there. Yes. Okay. Jadi begitu, bukan kita harus lihat kutipan itu kapan diberikan ya. Kadang-kadang dalam satu suasana ya yang buruk seperti apa yang terjadi sebelum 1901 ya. Kemudian atau pada saat orang banyak sekali terpengaruh dengan keduniawian, maka Mrs. White katakanlah tidak sampai 1 ya dari 20 yang siap untuk kedatangan Tuhan ya. Jadi itulah sebabnya kita harus selalu siapkan untuk menyiapkan diri ya. Jadi kalau kita lihat kepada kutipan yang demikian, itu adalah lihat kepada waktu penulisan. Mungkin kita harus bahas ya salah satu cara bagaimana menginterpretasikan Mrs. White. Banyak orang yang mengambil kutipan itu dengan out of context ya. Jadi ambil satu ayat atau kutipan kemudian langsung lepas begitu saja, out of context ya. Jadi betul kalau misalnya kita masing-masing terpengaruh dengan masalah keduniawian dan sebagainya, ya sudah pasti hanya 5% aja yang bisa selamat. Itulah sebabnya kita harapkan bahwa 100% kita itu boleh betul-betul belajar, mendalami, berhubungan dengan Tuhan dan bisa mengerti akan kebenaran. Oh ya. Oke. Iya. Kemudian dan ada juga, well, apparently you understand what I try to explain. Sure, I understood it, and it's out of context. That means enough for me. Yeah, I can see that you have been trained very well by Sarah. Terima kasih dan pendeta. Thank you very much. Thank you very much. Jadi mesti bersetia dan bersetia, jangan jadi kecewa. Dari ada banyak orang kecewa katanya ya enggak bisa selamat. Jadi mungkin I'm glad that she understood now.
Kalau hanya 5% berusaha untuk jadi yang masuk 5%. Berusaha semua jadi 5%. I make it 100 now. Ya, Iya. 100. Iya. Terima kasih dan banyak-banyak. Tuhan Oke, memberkati. bye. Okay. Ya, Be good. I Mau wish bikin- you all the best. Yeah. And bikin- God bless you. Oke. harus Oh. setia sampai Tuhan datang. Amin. Oke, thank Amin. you. Yeah. Bedang. We'll meet. Thank you. Amin. Amin. Oke. Saya kembalikan ke Ibu Peggy ya sebagai host. Terima kasih. Baik. Aku simpan. Terima kasih untuk semua Tidak partisipan boleh kau makan lagi. ini. Waktunya Ya. sudah habis bagi kita untuk pertemuan malam hari ini. Saya menggantikan Pendeta Ringo, juga Saudara Loran pada malam hari ini. Kita akan tutup dalam doa. Siapakah yang sudah ditugaskan untuk doa tutup? Pak Tapson? Ini Tidak tahu juga, tidak ada tadi saya dengar doa tutup. Apa ya? Oke, kalau Ya tidak kita unjuk aja lah. ya, kalau tidak ada, saya mohon kesediaannya Pak Darwin aja ya, Pak Darwin Apitupulu, boleh tutup dalam doa. Boleh. Iya. Sebelum saya berdoa, ucapkan terima kasih Pendeta Kuntaraf atas penjelasannya yang sudah saya dengar 50 tahun yang lalu melalui hamba Tuhan mertua Dr. Lee Sek Hong, ada Dr. Tan di Medan, dan ini sudah berulang-ulang sebenarnya. Yang mau saya tekankan sedikit, kita yang sudah percaya roh nubuat ini, kita yang sudah percaya dengan pekabaran Natal ini, hidup kita saat ini haruslah betul-betul berbeda dari yang masih belum percaya akan roh nubuat itu. Itu sebenarnya intinya. Prakteknya, kelakuan kita betul-betul harus berbeda. Inilah yang kita terus harus doakan dengan sungguh-sungguh. Karena sekarang tidak ada artinya pekabaran itu saya miliki, saya tahu, saya dengar, tetapi di dalam praktek hidup saya yang masih saya suka marah, yang masih gampang tersinggung, yang masih ada dendam, itu akan menjadi sia-sia. Kiranya Tuhan menolong kita. Saya saksikan sekali lagi, Pendeta Kuntara keluarga adalah seorang hamba Tuhan yang tulen, yang setia, mudah-mudahan sampai Yesus datang. Amin. Mari kita Silakan, Pak, berdoa. Tuhan Bapa kami dalam surga, pada pagi hari di benua Amerika, malam hari di Indonesia, dengan berbeda-beda waktu dan tempat, tetapi dalam satu saat Tuhan masih berkenan mengizinkan kami bertemu muka sama muka, berbicara dari hati ke hati di dalam Tuhan, merupakan suatu berkat dan kesempatan yang indah bagi kami. Semuanya itu adalah atas kasih karunia Tuhan. Kiranya pembahasan, pertemuan yang kami dapat nikmati pada saat ini di suasana dunia yang tidak menentu, bahkan penuh dengan kekhawatiran, khususnya di dalam pandemik Corona-19 ini. Biarlah kesempatan yang seperti ini akan mengingatkan kami kembali bahwa bersama dengan Tuhan, mengandalkan pimpinan Tuhan, kami akan merasa aman dan damai. Di dalam sebagian besar usia yang sudah lanjut di atas 70 tahun, kami semakin banyak kekhawatiran berapa lama lagi kami akan hidup di dunia ini. Namun kami percaya, hidup atau mati, bila mana kami sudah berada di dalam Tuhan, nama kami sudah tertulis di dalam buku kehidupan, maka tidak akan menjadi masalah, karena kelak kami menunggu
hidup kekal yang Tuhan telah sediakan bagi kami. Berkatilah Tuhan hamba-Mu, Pendeta Kuntaraf, bersama istri yang ada di North Carolina, Amerika ini, yang siap sedia dan selalu rela memberikan pelajaran-pelajaran yang Tuhan telah karuniakan bagi keluarga ini, supaya menjadi kesempatan bagi yang masih belum tahu dan bagi yang sudah mengetahui dapat menghidupkan kebenaran, terang yang sudah Tuhan berikan kepada kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang ada di Indonesia, Ibu Peggy, anak kami Loran, Pendeta Rick, yang sudah memberikan waktunya, memberikan tenaganya untuk mengorganisir perkumpulan dan pertemuan ini. Kiranya ini akan menjadi pendahuluan bagi kami, supaya kami mempunyai kerinduan yang sungguh-sungguh. Satu kali kelak ya Tuhan, Tuhan akan pertemukan kami muka dengan muka, berkumpul dan bertemu di dalam kerajaan surga yang Tuhan telah sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan sudah memimpin kami. Terima kasih Tuhan sudah mendengar doa kami. Karena kami persembahkan semua permohonan kami ini melalui anak-Mu Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih Pak Darwin, dan demikian acara kita pada malam hari ini telah Terima kasih Pendeta Dr. Kuntaraf. Terima kasih buat semua. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Peggy. Terima kasih Loran.